Bener-bener karena gini loh kan syuting itu ya sebenarnya kalau orang passionnya nggak ke situ itu berat banget karena pertama di lokasi syuting pasti nggak nyaman. Terus ngadepin skrip segala macam itu kayaknya beban gitu ya. Tapi karena mungkin aku ternyata tanpa aku sadari aku senang di sana. Jadi dengan adegan apapun itu buat aku adalah suatu tantangan gitu yang malah aku semakin senang, semakin sulit aku semakin senang gitu. Dan ada di lokasi syuting itu buat aku nyaman-nyaman aja gitu. Ini by the way ke bawah nggak sih ke anak-anak di rumah? Ini kan pasti anak-anak udah umur berapa sih sekarang? Yang pertama kelas 2 SMP, Tuh, udah SMP, 13 tahun. Udah 13 tahun. Yang kedua mau 3 tahun, 2 tahun lebih. Nah, aku udah 3 tahun sih, perasaan kemarin baby ya. Cepet banget ya. Terus kan lihat dong ya, mamanya nih perannya seperti apa gitu, responnya gimana? Kalau yang kecil nih kan kemarin pas zaman-zaman masih COVID agak pandemi itu ya pandemi ya, dia masih sering tuh nonton sinetron aku, tapi dia nggak peduli. Nah yang pertama sih, iya peduli dia yang kedua. Yang pertama itu dia pernah waktu dia masih kecil gitu ya ngeliat aku nangis dia sedih gitu, ngeliat bundanya nangis terus ngeliat aku jahat gitu dia sebel gitu. Tapi sekarang kan udah gede jadi dia udah bodo amat juga. Udah tahu gitu. Ya. Waktu itu dikasih pemahaman atau gimana ceritain? Iya aku kasih tahu itu cuma acting loh ya, sayang gitu kan itu nggak beneran. Kan takutnya dia ngeliat kok bunda aku jahat banget. Gitu ya. Tapi dia tahu, dia ngerti konsepnya. Udah ngerti. Pernah diajak ke lokasi, diajak. Kebetulan anak-anak nggak dibolehin sama suami untuk ke lokasi. Sama sekali nggak pernah berarti ya? Kalau yang gede, waktu gede pernah. Pas udah gede maksudnya, karena kan dia, aku mau ikut gitu, dan dia udah nggak ngerecokin kan. Tapi kalau yang kecil-kecil nggak. Dari waktu dia masih kan, yang kecil dulu kan masih zaman belum pandemi jauh ya. Itu juga nggak boleh ke lokasi sama suami. Karena mungkin ya namanya di lokasi syuting kadang-kadang kita kurang higienis lah untuk anak-anak. Terus juga memang bukan tempat buat anak bermain ya. Terus juga kan kadang-kadang apalagi anaknya kalau udah mulai mendengarkan dan merekam itu agak-agak kurang pas gitu kan. Jadi udah nggak usah deh gitu, nggak usah. Banyak kata-kata dan ilmu yang tidak seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Bener. Gitu kalau kan. kita tahu itu bercandaan kan anak-anak takutnya nggak tahu itu bercanda gitu kan. Karena suami juga paham ya tentang lokasi. Beliau penulis ya, penulis naskah ya. Itu gimana ketemunya? Boleh dong ceritain. Nah ini boleh dibilang cinlok sih sebenarnya. Ternyata. Jadi waktu syuting Aziza, beliau penulis naskahnya. Iya dia yang bikin ceritanya. Kebetulan tapi kan kalau penulis itu kan nggak pernah ke lokasi sebenarnya ya. Hampir nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah. Ya. Jadi kebetulan waktu itu, ini ceritanya lucu sih. Jadi waktu itu meeting kreatif. Kebetulan sutradaranya nggak mau ke kantor karena memang ribet banget di lokasi syuting. Akhirnya mereka lah yang datang ke lokasi gitu. Terus ya udah dikenalin biasa aja. Nah waktu itu aku ngobrol ke temanku salah satu pemain sana, cariin gue pacar dong gitu. Pas lagi nggak punya pacar kan, tapi baru putus dari pacar gitu. Jadi kayak cariin, tapi gue maunya yang serius ya gitu kan. Terus ternyata suami juga ngomong hal yang sama ke teman. Ini kok dialognya sama ya kata temanku. Ya udah gue jodohin aja ya gitu kan. Terus ya udah terjadilah perjodohan di lokasi syuting itu. Oh gitu. Gitu sebenarnya awalnya aku nggak mau. Terus kenapa akhirnya? Dipaksa teman-teman. Lucu sih itu. Jadi kayak apa ya, aku disamperin sama mantanku di lokasi syuting. Yang pasang badan di depan banyak banget. Nggak boleh. Oh gitu. Titipan pesan dari penulis katanya nggak boleh out. Ya ampun. Itu lucu sih. Kok kalian kenapa sih suka-suka aku dong orang. Aku belum ada apa-apa gitu kan. Wah ini banyak banget pasukannya di lokasi syuting. Terus ngumpulin anak-anak gitu ya buat makan bareng. Terus anak-anak dong, ya udah lu suka kan tembak sana. Zaman dulu suka tembak-tembakan ya. Tembak-tembak sana. Ya udah mau beneran ya udah mau nggak mau aku bilang gitu. Kok nggak mau? Ya emang nggak mau gitu kan. Ternyata dia nggak nyerah. Oh wow. Ya udah akhirnya jadi dan berjodoh. Setelah berapa lama tuh dari kenalan? Cepet ya, aku kenalan di bulan April, nikah di bulan November. Wow, cepet banget. Cepet Perjuangannya
Luar biasa berarti ya, intens tuh ya. Dianya gencar sih. Orang aku minta di tahun depan aja, nggak mau katanya mau di kalau bisa lebih cepat katanya gitu. Oh ya udah, oke. Jadi sekarang udah berapa tahun nih perjalanan pernikahan? 14. Wih, tepuk tangan dong. 14 tahun loh, luar biasa loh. Seneng banget. Semoga. Nah, gimana nih kalau misalnya kamu next-nya bakal memerankan apa? Boleh nggak sih dikasih bocoran perannya? Kan pasti banyak yang penasaran nih. Walaupun tadi sempat di belakang layar nanya, dia bilang masih rahasia. Tapi gimana kalau kita todong? Bocoran aja dikit. Boleh. Jadi ada judul baru, kita lagi persiapan. Tapi perannya aja ya bocorin. Okay, perannya antagonis tetap. Oh, antagonis lagi. Jadi favoritnya antagonis. Jadi ya itu lagi persiapan sih, kita baru bikin promo kemarin. Jadi sambil nunggu jadwalnya gitu. Mudah-mudahan cepat tayang. Amin, sukses selalu. Amin. Nah, kalau misalnya main antagonis lagi kira-kira dapat respon apa ya dari para penonton semuanya? Ada yang pernah sampai sebel banget atau nyubit kamu misalnya gitu? Pernah. Serius? Jadi diapain? Waktu zaman-zaman aku masih syuting di Cinemark itu kan antagonis terus ya. Terus aku waktu itu kebetulan jadi ininya Tulip untuk show ke daerah-daerah gitu ya. Nah, kita itu seringnya karena itu bridal kan, show bridal gitu. Tapi kan yang dijual look ya, make up-nya gitu. Jadi seringnya turun ke bawah, bukan cuma di stage gitu loh. Jadi pas turun ke bawah, mungkin ada ibu-ibu yang baper ya. Terus iya gitu, awalnya tuh kayak cuma gimana gitu. Terus lama-lama aku dijambak, gitu kan. Sakit Bu, aku bilang gitu. Ada juga pernah yang noyor aku tuh bener-bener noyor yang dia noyornya dagu, gitu. Dagu dia toyor dagu, gitu kan. Terus aku sampai teriak loh, dan ini kejadian baru sih, dia sebel kayaknya, dia noyor dagu. Terus gini, dia ngomong, apa namanya, ini ya katanya, asli katanya gitu. Ibu emang kenapa? Aku bilang gitu. Emang palsu? Enggak, ini asli, aku bilang gitu kan. Tapi sakit. Iya. Beneran sakit. Dia tuh nggak gini-gini, bener-bener aku lagi diam. Gitu, aduh. Aku bilang gitu sampai aku refleks ngomongnya, aduh aku bilang gitu. Dalam pikiran ibunya kalau ini pun palsu misalnya ya, terus bisa lepas kali ya. Bingung ya. Mungkin plastik terus noyer gitu ya. Aduh, serem banget Bu, jangan diulang lagi ya Bu. Aduh, terus itu sampai dijambak tapi marah balik nggak? Pas itu cuma bilang sakit Bu gitu kan, cuma ya tahan-tahan ya, sabar. Kasihan, jangan terlihat antagonis di dunia nyata. Tapi bisa loh, hebat loh. Aduh. Soalnya ada beberapa karakter apa yang gini, kita sesama pemain suka ngomong, gila ya ternyata dia di dunia nyatanya antagonis sama kayak di sinetron. Jadi jangan sampai orang berpikir aku seperti itu. Bener. Wah, seru banget ya. Kalau anak-anak nanti bakalan boleh nggak terjun ke entertain juga? Aku sih kepinginnya gini ya, kalaupun dia kan terserah sesuai dengan bakatnya. Tapi kalaupun ternyata nanti mau mereka punya bakat di sini, selesain dulu sekolah deh. Kalau aku sih prinsipnya gitu. Karena kamu juga dulu gitu aku melakukan hal yang sama. Dan bahkan saat aku S2 pun, aku ninggalin syuting. Jadi aku tuh memang tipikal yang kalau udah ngejar target harus dapet gitu. Kayak waktu aku S1 gitu, aku punya target, pokoknya gimana caranya aku harus selesai tepat waktu gitu, aku harus bisa kumlot waktu itu ya, target aku itu. Terus suka nggak suka dengan kuliahnya, aku harus capai target itu gitu, karena kan aku nggak salah jurusan waktu itu ya. Jadi ya udah aku tanggung jawab. Aku mencapai target. Sama waktu S2, pokoknya gimana caranya aku nggak boleh nambah waktu, selesai tepat waktu gitu. Ya udah. Saat aku awal aku kuliah itu, aku masih sambil syuting. Ternyata aku ngerasa berat banget. Akhirnya ya aku tinggalin syutingnya. Oh wow. Pokoknya gimana caranya harus selesai tepat waktu. Jadi gitu. Itu dulu yang diutamakan. Emang apa sih ininya target selanjutnya nih in life yang pengen dicapai? Karena kayaknya semua udah ya, tapi udah acting career, udah family banget, udah punya 2 anak, tapi masih mau sekolah S2 lagi. Apa next step-nya buat Mbak Zora?
Kalau sekarang kebetulan memang aku juga lagi maju kan ya untuk maju ke depan, maju ke belakang. Jadi insya Allah aku akan meramaikan di pemilihan 2024. Jadi mungkin sekarang lagi fokus ke sana gitu. Sambil ya pasti keluarga jadi fokus utama. Terus anakku yang gede udah mulai kelas 2 SMP, udah mulai banyak sekali kemauan, udah mulai banyak mimpi. Nah, itu aku lagi fokus ngarahin dia juga gitu. Karena memang buat aku sih, karena aku ngeliat anakku yang gede ini dia dia jiwa seninya kuat banget gitu. Dia gimana dia? Tertarik apa? Dia itu kalau ngelukis, ngegambar, ngelukis itu aku bagus boleh acungin jempol. Boleh nih kapan-kapan kita lihat nih. Ya, untuk ukuran kelas 2 SMP menurut aku gila sih dia gitu. Jadi memang kan aku termasuk yang gini. Mungkin didikan papa kali ya. Pokoknya tuh pinter itu kayak gini gitu loh. Nah, jadi aku tuh selalu ngarahin anakku, kebetulan menurut aku ya, dia tuh secara jiwa seninya kuat, tapi secara akademisnya juga dia bagus banget gitu. Jadi aku selalu ngarahin dia, kakak tuh harus jadi ini. Nanti kalau memang mau seni, nggak apa-apa, itu buat sampingan lah gitu. Tapi harus jadi yang di luar seni dulu gitu. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa itu nggak bisa kita batasin. Jiwa seni itu kayak harus dilepasin gitu kan. Jadi sekarang ini aku menyampingkan pemikiran itu. Akhirnya sekarang aku arahin dia mau jadi apa, itu harus kita fokusin. Jadi nggak lagi bercabang gitu. Justru yang malah kita angkat bakatnya dia gitu. Iya benar gitu. Jadi salah satu fokus aku ke situ juga gitu. Iya. Wah keren. Oke, ini ada request dari netizen. Apa tuh? Ini pasti lovely people penasaran untuk lihat isi tasnya seorang Zara Vidianata. Apa aja? Gimana kalau boleh nggak nih kita bongkar-bongkar tasnya? Boleh. Kebetulan aku orang yang sangat mungkin monoton aja sih kali ya. Monoton aja. Isinya ya gitu-gitu aja gitu. Tasnya isinya boleh dikeluarin, tasnya boleh saya bawa pulang kan? Keren ya Dok ya. Aku buat tas apa sih tadi? Iya. Ini tas favorit aku juga nih sebenarnya. Oh iya. 19. Oke, mari kita bongkar. Ini aku boleh ya? Boleh. Aku minta izin dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, belum. Gak ada isi apa-apa. Yang pertama aku notice adalah parfum. Wah, ini parfum sama lagi kita. Ini persis banget lagi parfumnya. Paling gampang dibawa ya. Iya sih, tapi emang kamu suka ke Mademoiselle? Ya karena paling gampang dibawa aja. Karena gini gampang. Sebenarnya dia wanginya macam-macam, ada number 5 segala. Paling suka berarti seleranya lembut-lembut kayak hampir aku. Sama ya. Coba kita lihat sudah berapa habis. Sudah habis. Angkat. Tadi aku baru menyadari loh. Oh udah mau habis tapi. Wah udah terakhir last. Oke, parfum. Wow. Apa tuh? Handphonenya 3 guys. 2. Gak. Handphonenya ada yang baru. Ini semuanya handphone kekinian loh. Ya Allah, handphone kekinian. Aku takut megang yang ini. Iya. Beban. Kenapa handphone harus 2? Karena kalau ini sebenarnya nomor yang lebih private gitu. Kalau ini buat kerjaan. Jadi kalau saat aku ingin menghindar dari orang-orang yang ini dimatiin. Tinggal bawa ini. Itu. Sama saya juga. Oke. Selanjutnya ada ini dia. Iya. Ini apa? Earpods. Apa sih bahasa naturalnya? Earbuds. Airpods. Earbuds. Iya. Suka dengerin musik? Suka dengerin musik. Oh ya, musiknya apa favoritnya? Banyak sih ya, tapi yang pasti aku nggak bisa lepas dari Apa tuh? Spotify. Boleh ya disebut ya? Boleh. Jadi itu kayaknya udah deh. Udah kemanapun udah playlist kesukaan tuh ada, ya? Coba kira-kira aku penasaran playlistnya apa? Ada Cikini Gondang dia nggak kira-kira? Aduh, itu mohon maaf ya, ternyata ada loh. Ternyata ada. Aduh. Ya, coba kita lihat. Kita lihat. Kalau gitu kita tantang, nanti kita tantang yuk untuk nyanyi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Oh, boleh lagi. Playlist ya. Playlistnya Playlistnya adalah
Virgon. Kenapa pertama Virgon sih? Abis aku dengerin tadi di mobil. Oh, oke, baiklah. Oke, E-nya. E-nya. Ini dari apa sampai E-nya tuh jauh banget loh. E-nya tuh kalau lagi agak-agak melo, butuh ketenangan gitu, baru dengerin lagu itu justrunya E-nya. itu dari Virgon kayaknya ke Budi Doremi coba. Budi Doremi, ya. Oke. Ada Jason Mraz. Toto. Ada Toto. Tahu Toto nggak? Mungkin Ya ampun, generasi angkatan sekarang sih nggak ada yang tahu orang Toto tua ya. Ini ada yang tahu nggak nih Lovely People nih? Oke. Tuh, ada Silon Seven, Raim Laude. Ini kebanyakan Indonesia ya? Iya. Anji, Mario, Anmesh, Sugi Burnan, Celine Dion. Celine Dion. Oh, lagunya sebenarnya yang lebih ke ini ya. Iya, Celine Dion ini adalah orang yang paling aku idolakan, Oh, wow. yang paling the most, karena favorit ya. Favorit Idol sampai favorit. sampai aku bilang apa ya, kan karena dia sekarang udah nggak konser ya. Dulu itu aku pokoknya aku mau nonton konsernya dia, terus pas dia udah memutuskan tuh nggak konser, sekarang aku sedih banget karena Sempet dulu aku nggak? belum sempet. Oh, belum sempet ya. Karena kan dia sekarang udah mutusin untuk istirahat kan. Aku bilang padahal dulu gimana caranya, pokoknya dalam seumur hidup aku harus ngeliat konser dia dan belum kesampaian. Moga-moga nanti Gila, someday dia bisa sehat lagi, bisa Amin, ini lagi amin, ya. amin. Bisa konser lagi ya. Oke, ada Nah, Putri Aryani, ada Tiara Andini yang paling baru nih pasti nih. Iya, Ya terus kan? Queen, Adele, Yodra, Bruno Mars. Nah, ini Ada Happy Asmara. Ya udah kalau gitu kita tantang untuk nyanyi Cikini Dangdut. Gondang dia. kalau Cikini Ya udah nggak bisa. hafal, ya udah dia aja. Yang mana? Yang terserah, Happy Asmara aja. Apa? Lagunya yang mana maunya? Rungkat deh, rungkat. Rungkat. Ya, rungkat deh, rungkat. Oke? Aduh, ini aja deh. Apa yang Ikan mana? dalam kolam. Ikan dalam kolam. Oke. Kenapa harus dangdut ya? Tapi aku suka sih. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Oke, boleh silakan. Aduh, aku malu kalau disuruh nyanyi. Ayo dah. Aku kan penyanyi. Kita tepukin. Nggak boleh Celine Dion aja ya? Jangan dong. Celine Dion aja nggak Jangan, boleh. yang tadi ikan dalam kolam. Kalau Celine Dion aku hafal di luar kepala. Oh, ya udah, oke. Oke, apa? Oke, Celine Dion. Apa? Mohon maaf ya, ini pasti nggak tahu lagunya dia. Apa? Ntar dulu ya, cari nada. Oke. Gitulah kalau bukan penyanyi disuruh nyanyi. Nunggu ya? Tunggu. Ini lama-lama kita yang antagonis loh. Oke. Oke. 2 tahun kemudian. Oke. Oke. I'm scared, so afraid to show I care. Tahu lagunya nggak? Tahu. Will he think me weak if I tremble when I speak? Ooh, what if there's another one he's thinking of? Maybe he's in love. I feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. Ya gitulah. Keren banget. Ini suaranya cengkok-cengkoknya aja, tarikan napasnya kayak Celine Dion loh. Ampun. Masa sih? Ya Allah. Ini keren. Waduh. Ini masih kita lanjutin dulu dikit ya. Iya. Aku sudah terpina. Ini sempat belajar nyanyi nggak by the way? Enggak. Cuma nyanyi iseng doang. Aduh. Kalau ini dangdut karena kan aku sering off air. Off airnya aku nge-MC ya, bukan kirain nyanyi. dangdutan, iya. Tapi karena sering denger, jadi sering ikutan nyanyi dangdut gitu. Kok lama-lama asik ya gitu. Ini ada matching ya, dompetnya sama tasnya, ya kan? Sama bedaknya, ini juga Chanel kan? Iya. Tuh, matching. Ini endorse kayaknya ya? Boleh, boleh. Amin dong. Chanel, amin. Endorse aku. Endorse Chanel. Ini warnanya keren banget by the way. Ini bagus banget warnanya. Iya, pink. Ini lagi pakai ini ya, lagi pakai Ini sebenarnya buat ini aja sih kalau aku Kacap. buat apa namanya Blush. campur-campuran. Ya, keren. Jadi ini selalu dibawa kemana-mana, touch up, bedak sama lipstick. Iya. Ini nggak ada yang tersembunyi lagi nih di sini.
Ada tuh permen. Permen. Permennya nggak bisa diangkat ya mereknya. Ya. Oke, jadi inilah isi tas seorang Zora Vidyanata. Yang ternyata nggak cuma jago acting, tapi juga jago banget nyanyinya, nge-MC juga, pokoknya sekolahnya juga keren banget. Aduh, semuanya ini loh, keren-keren loh. Ya Allah, terima kasih loh. Iya, aku sangat terinspirasi. Pesan-pesan dong buat fansnya Zora, ada sebutannya nggak? Jadi sebenarnya kalau sekarang ini banyak kan namanya sahabat Zora sih. Sahabat Zora. Silahkan Mbak Zora. Pesan-pesannya apa ya? Terima kasih selama ini udah support aku, selalu setia. Karena kan gini, namanya fanpage gitu ada yang muncul dan hilang gitu ya, on and off gitu kan. Berapa lama dia muncul terus hilang. Nah, buat yang masih setia berada di sebelah aku untuk support aku, terima kasih banyak. Kadang-kadang kan kita sempat vakum, tapi mereka tetap apa ya, semangatin, dan bahkan mereka sering banget bikin konten yang udah lama-lama dimunculin lagi. Thank you. Pokoknya sukses untuk semuanya, sehat selalu, semoga nanti kita bisa ketemu segera. Amin. Karena memang berapa kali direncana untuk ketemu gagal terus, tapi selalu support Zora, support karya-karya aku, dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Thank you semua lovely people yang udah nonton. Silahkan komen kalau mau nanya. Dan juga jangan lupa di like dan di subscribe. Thank you. Bye-bye lovely people.